Rekonstruksi pembunuhan terhadap Brigadir Joshua yang melibatkan Verdi Sambo selesai digelar pada hari ini, Selasa 30 Agustus 2022. Dalam rekonstruksi menghadirkan 5 tersangka, apakah visualisasi yang dihadirkan dalam rekonstruksi hari ini dapat semakin memperjelas dan juga menajamkan peristiwa yang terjadi? Kami bahas bersama Adrianus Meliala, kriminolog Universitas Indonesia. Bang Adrianus, selamat malam. Selamat malam. Baik, Bang Adrianus, selesai 78 adegan dari 3 lokasi peristiwa dalam rekonstruksi hari ini sudah digelar. Apakah yang kita lihat hari ini dalam rekonstruksi dapat menjawab spekulasi yang lebih dari 1 bulan ke belakang berkembang di sana-sini, yang paling penting dapat menjelaskan peristiwa pidana yang terjadi pada saat kejadian, Bang? Saya kira sudah ya, apalagi kalau kita lebih saja melihat banyak sekali 36 adegan ya yang diperagakan di Saguling dan 27 sekian di Duren 3 itu mengatakan bahwa detik demi detik ya itu kemudian pihak penyidik berusaha untuk menggambarkannya secara sejelas mungkin. Nah, kelihatannya bahwa penyidik sudah mendapatkan bukan hanya sekedar mosaik ya, tapi ikatan antar mosaik ya, sehingga kemudian lalu bisa kita asumsikan bahwa sebetulnya sudah jelas apa yang terjadi baik di Jalan Saguling maupun di Jalan Duren 3. Namun, yang menarik adalah mengenai rekonstruksi di Magelang. Ya, yang pertama dikatakan bahwa itu hanya mengambil tempat pengganti. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jumlah ragaan yang diperankan di konteks Magelang juga sedikit sekali. Ya, jadi 76 kurangi 38 kurangi 27 sedikit sekali, mengindikasikan bahwa sebetulnya penyidik belum memiliki cukup banyak informasi tentang apa yang terjadi di Magelang tersebut. Nah, di situ lalu kuncinya. Gitu. Jadi untuk lokasi peristiwa yang ada di Magelang, Anda melihat masih ada kejanggalan di sana karena sepertinya belum visualisasinya sepenuhnya dihadirkan. Ya jangan bilang kejanggalan ya, tetapi mungkin belum semuanya terungkap. Karena walaupun dikatakan ini adalah tempat pengganti, tapi kan apakah tempat pengganti itu sama persis kan apa yang ada di Magelang sana. Nah mungkin dalam hal ini kalau kita bicara mengenai rekonstruksi yang bersifat akurat ya, sebaiknya pergi ke sana ya. Itu yang pertama. Yang kedua juga kalau memang banyak hal-hal yang terkait dengan situasi di Magelang dan yang di Saguling, maka apakah memang hanya 20 begitu ya? Ya di sini saya kira kembali kepada penyidik, apakah memang dianggap sudah cukup atau memang ada hal-hal yang belum mereka ketahui sehingga melalui kegiatan rekonstruksi ini mereka memiliki insight ya, memiliki satu ide baru untuk kemudian membuka hal-hal yang dianggap sebagai sudah biasa atau tidak ada maknanya. Bukan begitu. Oke, apakah dengan ada tempat mengganti ini menjadi concern besar mengubah fakta yang ada pada saat peristiwa tersebut? Apakah begitu? Saya nggak tahu ya, tapi kenapa harus misalnya dibuat pengganti? Apakah memang ini soal efisiensi saja, atau soal waktu, atau soal keamanan, saya nggak tahu. Gitu ya. Atau yang kedua adalah bahwa mungkin sekali lokasi yang disebut sebagai pengganti itu memang memiliki ciri-ciri bangunan yang cocok persis dengan situasi di Magelang sana. Karena ya bagaimanapun kan namanya itu rekonstruksi. Berarti mesti memiliki tingkat kemiripan yang tinggi, kan begitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa kembali lagi bahwa kalau dalam hal ini baik itu Verdi Sambo maupun juga Ibu Putri, kalau mengatakan bahwa Magelang itu memiliki kaitan dengan keputusan mereka menghabisi Brigadir J, maka kelihatannya penting nih situasi di Magelang itu kan. Nah, apakah di situ lalu ada yang kita sebut sebagai kausa ya, penyebab yang kemudian lalu menjadikan motif bagi tindakan pembunuhan, mungkin begitu ya. Sebab tadi kenapa kok 2 orang ini selalu berkata bahwa semua itu bermula dari kejadian di Magelang, begitu. Oke, sehingga itu yang membuat dalam kacamata Bang Adrianus, mengapa Magelang itu menjadi lokasi kunci, ya, seperti itu ya. Selain tadi tempat pengganti Bang Adrianus, apakah sebenarnya dalam sebuah rekonstruksi itu memang memungkinkan adanya adegan-adegan yang mungkin sebelumnya tidak ada dalam penyidikan? Mungkin sekali, karena kan selama ini
konstruksi itu kan dibangun dengan verbal kan. Saya dekat sana, saya pergi ke sini. Nah, konteks dekat di sana, pergi ke sini itu kan sesuatu yang ketika dibayangkan kan bisa saja berbeda-beda ya. Nah, begitu kemudian diperagakan, tadi juga disebutkan oleh jurnalis CNN bahwa ternyata kemudian ada yang berubah dari penggambaran di berita acara. Nah, ini menarik nih, sehingga kemudian lalu kita dapatkan satu situasi yang lebih akurat mendekati kenyataannya yang melalui rekonstruksi ini. Jadi saya pikir ini hal yang positif sekali dalam rangka membantu kepolisian meyakinkan jaksa ya, ketika nanti jaksa lalu pada saatnya harus bertarung di pengadilan. Begitu. Oke, hari ini 78 adegan dari 3 lokasi peristiwa. Apakah ini kemudian bisa menjadi satu jawaban besar yang bisa menggabungkan atau kita bisa melihat utuh dari puzzle ini semua, apa di balik itu semua. Begitu juga menggambarkan atau menunjukkan motif dari peristiwa tersebut. Ya saya kira begitu ya, dan bahkan tidak hanya itu, tapi juga hal-hal yang mungkin lepas dari amatan, lepas dari pertanyaan-pertanyaan itu kemudian mungkin akan terjawab. Sebagai contoh begini ya, sebagai contoh aja nih, ketika misalnya Brigadir J dipanggil oleh Ferdi Sambo untuk masuk ke rumah di Duren 3, itu gimana ya manggilnya? Apakah dipaksa datang, dipaksa masuk, atau dipanggil biasa saja gitu ya, dengan misalnya dengan panggilan yang biasa atau dihardik gitu ya. Nah, intonasi ya berarti ya. Betul sekali. Nah itu kan ketahuannya pada saat rekonstruksi. Nah dari situ lalu kita bisa lihat bahwa ternyata memang kegiatan perencanaan itu sudah kemudian berbuah pada tadi langkah mengancam si korban untuk segera masuk ya, dan kemudian lalu tanpa berapa lama dieksekusi kan begitu. Oke. Tadi Bang Adrianus sempat menyinggung soal BAP. Kita tahu ada perubahan BAP dari Baradae yang merupakan salah satu saksi kunci dalam peristiwa ini. Bagaimana melihat perubahan keterangan dalam BAP yang disampaikan oleh Barada Eliezer? Ini bisa menjadi satu evidence pendukung kuat dalam rekonstruksi keterangan yang valid seperti yang disampaikan kepada pihak penyidik. Ya, ini juga menarik sih, karena kan untuk konteks Barada ya tidak dipertemukan ya, agar kemudian dia tidak mendapatkan satu intimidasi dari tersangka yang lain. Nah, ini memang menurut saya sih kurang artinya kalau kita bicara mengenai satu kegiatan yang bersifat interaktif, maka dia tidak ada kan. Nah, ada kemungkinan di sini lalu kemudian ada hal-hal yang masih belum matching antara apa yang diperagakan oleh Ferdi Sambo, Ricky maupun Kuat ya dengan apa yang diperagakan oleh Baradae ini. Itu yang pertama. Yang kedua juga betul tadi bahwa karena dia berubah-ubah, maka yang mana yang dipakai ya. Nah, saya kok berpikir bahwa ada kemungkinan penyidik main aman dalam arti memperagakan dua versi kalau nggak salah ya dari keterangan berita Baradae. Dua-duanya dipakai, silakan kemudian lalu disajikan kepada jaksa, nanti terserah kepada jaksa bisa mengorek yang mana ya, dari Baradae perihal mana yang sebelumnya terjadi, apakah versi pertama atau versi kedua. Gitu. Oke, dan ini akan semakin mempersulit tentunya dan memperumit. Terkait dengan perubahan yang lainnya, dari perubahan keterangan Putri Chandrawati, istri Ferdi Sambo terkait dengan tempat kejadian di mana dirinya mendapatkan pelecehan seksual dari Brigadir Yosua itu pun juga sudah berubah. Apakah dengan perubahan ini artinya memang semakin sulit untuk kita melihat secara utuh semua potongan puzzle ini? Perlukah juga mencari fakta pembanding sehingga bisa memperjelas betul atau tidak adanya kejadian pelecehan tersebut, atau kita harus fokus saja sekarang terlebih dahulu, yang paling kita harus fokuskan adalah pembuktian skenario pembunuhan berencana Brigadir Joshua? Kelihatannya itu, Mbak. Ya, kelihatannya Polri memang fokus ke soal pasal pembunuhan berencana, di mana di situ tidak ada konteks pelecehan seksualnya. Mengapa saya katakan begitu? Karena kalau dalam hal ini polisi juga ikut mengembangkan konteks pelecehan seksual, dengan kata lain, mengikuti cara berpikir atau pengakuan dari Ibu Putri dan juga Ferdi Sambo, maka tentu ada satu upaya yang khusus ya,
mengadakan rekonstruksi khusus di tempat yang sebenarnya, yang sebetulnya terjadi, yakni di rumah Magelang, kan begitu. Nah, kesan saya kok adalah bahwa memang penyelidik itu lebih fokus ke pasal-pasal berencana dulu, yang memang sudah bisa masuk ya, terkait dengan dua situasi ini, di Saguling dan juga di Duren 3 gitu ya. Soal kemudian lalu ada konteks pelecehan seksual, itu mungkin bisa begini, bisa kemudian dibuat dalam satu kasus yang berbeda, ya. Atau yang kedua, adegan benar bahwa pelecehan seksual lalu kemudian dilakukan oleh Brigadir J, maka dengan telah meninggalnya Brigadir J, maka diasumsikan juga bahwa kemudian kasus sudah bisa ditutup demi hukum karena pelaku sudah meninggal dunia. Mungkin begitu. Oke, sehingga memang fokus pada pembunuhan berencana pada saat ini ya. Bang Adrianus, Polri menjelaskan bahwa akan transparan, akan menegakkan keadilan terhadap kasus ini. Tapi kalau kita lihat mengapa Putri Chandrawati belum ditahan, bahkan hari ini tidak mengenakan baju oranye seperti yang tersangka lainnya. Tanggapan Anda? Ya, sebetulnya kan penahanan itu kan fungsinya adalah untuk pertama agar tersangka tidak melarikan diri, kedua tidak mengulangi, dan ketiga tidak merusak barang bukti. Nah, kira-kira mengenai hal ini kan kelihatannya dapat dipastikan bahwa yang bersangkutan tidak akan mengulangi perbuatannya, tidak akan lari dan juga tidak akan merusak barang bukti ya. Makanya kemudian lalu oleh penyidik lalu kemudian kelihatannya diputuskan tidak usah ditahan. Jadi saya kira itu tidak terlalu berimplikasi panjang, karena ini juga jadi soal, Mbak, kalau misalnya dia ditahan sekarang, maka itu kan semua nanti ujung-ujungnya dipotong masa tahanan, ya. Jadi sebetulnya nggak ada bedanya antara ditahan sekarang dan ditahan nanti, karena kalau ditahan sekarang pun, jika misalnya masa persidangan berlangsung misalnya 5 bulan, nanti masa pidananya dipotong 5 bulan. Jadi menurut saya mungkin penyidik juga main taktis nih, dengan dia tidak ditahan, maka agak bebas bagi penyidik untuk kemudian mengorek keterangan dari tersangka ini kapanpun ya, tanpa lalu dikejar-kejar dengan batas masa penahanan ataupun juga dengan berkurangnya masa penahanan, begitu. Oke, kita akan tunggu bagaimana kelanjutan terhadap nasib Putri Chandrawati. Besok kabarnya akan ada pemeriksaan kedua bagi Putri Chandrawati, dan juga kita akan lihat terus bagaimana perkembangan dari kasus ini. Terima kasih Bang Adrianus Meliala sudah bergabung dengan kami malam hari ini. Selamat malam.